Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan sambung pembahasan melalui kitab At-Targhib wa Tarhib, dan di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya Nabi mengatakan bahawa sedekah yang kita keluarkan di dunia akan menjadi pelindung atau yang menaungi pemilik sedekah tersebut di hari kiamat nanti. Itu salah satu naungan ketika tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah. Maka salah satu yang bisa menyebabkan kita tertahan dari kengerian di padang mahsyar adalah sedekah kita. Jadi sedekah itu menjadi payung menahan teriknya matahari di padang mahsyar. Dan Nabi sebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Kita lanjutkan berikutnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tutfi an ahliha harra al-qubur wa innama yastadillu al-mu'min yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dengan derajat yang hasan. Jadi Rasulullah berkata, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu la tutfi an ahliha harral qubur, akan memadamkan rasa panas di alam kubur. Dan kemudian Rasulullah menyambung, begitu juga nanti sedekahmu akan menaungimu ketika engkau berada di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Jadi di sini Rasulullah menambahkan informasi, dan tentu informasi yang beliau dapatkan adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Selain daripada menjadi payung di hari kiamat nanti, sedekah kita juga menjadi penyebab tidak panasnya seorang hamba di alam
kuburnya. Alam kubur yang dimaksud adalah alam barzakh, tempat kita menunggu datangnya tiupan sangkakala. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mendengarkan tentang siksa kubur. Siksa kubur ini orang-orang liberal itu mempermasalahkannya dengan mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Kenapa begitu? Kata mereka, mana mungkin seseorang disiksa kubur sedangkan dia belum diadili oleh Allah, belum dihisab. Jadi yaumul hisabnya nanti setelah bangkit dari kubur. Kalau orang belum diadili, bagaimana seseorang bisa tahu bahwa dia mendapatkan vonis neraka atau tidak? Jadi oleh karena itu, kata orang-orang liberal ini, siksa kubur itu tidak ada. Nanti baru mulainya siksa ya setelah diadili, yaitu setelah yaumul hisab. Nah, jadi mereka mengingkari adanya siksa kubur, padahal yang mereka harus faham, kita ini dibuat pengadilan oleh Allah di yaumul hisab itu untuk bukan untuk mencari tahu kita bersalah atau tidak ya. Jadi pengadilan kita di yaumul hisab itu bukan untuk mencari tahu kita bersalah atau tidak. Jadi jangan samakan dengan pengadilan di dunia. Jadi untuk apa juga yaumul hisab? Itu hanya untuk menampakkan bukti siapa yang bersalah, siapa yang telah berbuat baik. Li'alla yakuna 'alaihim hujjah, supaya mereka tidak berhujjah di hadapan Allah. Artinya mereka tidak punya kekuatan untuk mengingkari kesalahan mereka. Jadi yaumul hisab itu hanya untuk menampakkan bukti kamu telah melakukan ini dan itu, jam ini, jam itu, di menit sekian. Jadi itu saja yang dinampakkan bukti. Jadi bukan untuk diadili, ditanya apakah kamu melakukannya. Itu pengadilan dunia. Hakim pun tidak tahu si terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Jadi kita kapan kita sudah tahu bahwa apakah kita penduduk neraka atau tidak? Bukan di yaumul hisab, dari semenjak sakaratul maut kita telah dinampakkan nasib kita di akhirat. Makanya hadis-hadis Nabi yang lain menyebutkan bahwa kalau orang yang meninggal itu orang yang saleh, orang yang taat, bertakwa kepada Allah, ketika meninggalnya maka yang datang serombongan malaikat yang akan memuliakannya, membawa kain kafan yang wangi sekali berasal dari surga, lalu dicabut nyawa dalam keadaan lembut walaupun sakit, dan sebelum dicabut nyawa dinampakkan kemana kita akan tinggal. Makanya hadis Nabi menyebutkan dinampakkan surga. Ketika dinampakkan surga, berbahagialah hatinya sehingga dia menerima sakaratnya dengan tenang. Jadi dari waktu meninggal sudah tahu. Kebalikannya dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan maksiat atau kafir, juga akan dinampakkan nasibnya ketika meninggal dunia. Jadi di alam kubur
sebenarnya orang sudah tahu nasibnya. Jadi tidak mesti harus diadili dulu di yaumul hisab baru ketahuan, tidak. Makanya orang-orang sebahagian berfikir bahwa azab kubur tidak logika. Padahal Nabi SAW juga menguatkan dalam beberapa riwayat azab kubur itu ada. Pada suatu hari Nabi SAW melewati 2 kuburan. Jadi ketika Nabi sedang bepergian dengan sahabat, tiba-tiba kudanya terloncat di depan 2 kuburan. Langsung terhenti kuda Nabi. Lalu kemudian sahabat bertanya, ada apa dengan kudamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, kudaku mendengarkan azab dari 2 kuburan ini. Jadi Nabi mengatakan kuda bisa mendengarkan azab dari 2 kuburan ini. Lalu kemudian Nabi mengatakan kuburan yang pertama diazab karena la yastanzihu anil baul, yaitu di dunia tidak membersihkan kencingnya. Jadi di dunia habis kencing tidak cebok, atau ketika kencing bisa jadi dia meremehkan najisnya sendiri, terpercik di kain sarungnya, di celananya, lalu dia membawa ke dalam salat. Jadi dia tidak menaikkan celananya, tidak melipat celananya sebelum dia kencing, dia remehkan. Lalu celana itu dibawa ke tempat salat, padahal sudah jelas hukum pakaian yang bernajis menyebabkan tidak sah salat. Nah, ini ternyata orang yang sering meremehkan urusan kotoran menjadi penyebab siksa kubur. Kencing tak cebok itu adalah pekerjaan orang-orang yang kurang ilmu agamanya. Di Mesir itu Pak, terutama di kota Kairo itu jangan berfikir semua orang Mesir itu saleh, ta'an, alim. Enggak Pak, hidupnya sama kayak kita. Yang alim alim, yang saleh saleh, yang jahat maksiat juga banyak. Orang-orang yang tidak menuntut ilmu, orang awam juga banyak. Nah, salah satu pemandangan yang kami dapatkan selama 4 tahun di Mesir, yaitu adanya pemandangan orang-orang yang sering kencing di tembok-tembok di samping jalan. Jadi kalau dia pingin kencing, ya sudah, dia kencing langsung di tembok-tembok di samping jalan. Apakah dia cebok? Mana ada ceboknya? Mana ada disediakan air di samping tembok-tembok itu? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang kami mendapatkan pemandangan orang yang memakai baju jas, celana rapi, lalu turun dari mobil sedan hanya untuk kencing di tembok di samping-samping jalan. Habis kencing, ya sudah, masuk ke mobil lagi. Banyak yang begitu Pak. Makanya ketika kami jalan-jalan pagi misal di sekitaran tembok-tembok itu, hampir rata-rata bau pesing. Mobil. Kenapa? Ya begitu dikencingi Pak. Di Indonesia jarang kita lihat ada orang kencing di tembok-tembok di samping-samping jalan. Yang ada di terminal, orang-orang kalau pergi ke Selawah berhenti sebentar lalu di paret-paret, itu ada. Tapi yang
berdiri di samping jalan langsung kencing, itu tidak ada. Di Mesir itu banyak, Pak. Nah, jadi Mesir itu dia ada di situ sejarahnya Nabi Musa yang melawan Fir'aun. Makanya orang Mesir itu ada yang punya sifat Musa, ada yang punya sifat Fir'aun. Nah, jadi jangan pikir itu negara semuanya Nabi Musa semua, enggak. Setengahnya Fir'aun. Alhamdulillah alumni dari sana enggak jadi Fir'aun, itu yang patut disyukuri juga. Kalau sudah pulang sebahagian jadi Musa, sebahagian jadi Fir'aun, nah itu bahaya. Jadi Mesir itu kan terjaga karena ada Al-Azhar saja. Seandainya tidak ada Al-Azhar, hancur betul itu Mesir itu, hancur betul. Karena ada Al-Azhar, sedikit menjaga keadaan negara dan masyarakat mengenal agama dengan baik. Nah, jadi itu ternyata kata Nabi menjadi penyebab siksa kubur. Lalu kuburan yang kedua yang disiksa siapa? Allazi yamshi bin namimah, kata Rasulullah, yaitu ketika di dunia suka mengadu domba. Nah, jadi penyakit mengadu domba adalah penyakit yang menyebabkan siksa kubur. Mengadu domba hari ini lebih mudah dilakukan. Mengadu domba disebut hari ini dengan provokator. Orang dulu kalau mengadu domba, dia bilang ke si A begini, lalu dia sampaikan ke si B begini, sehingga A dan B bertikai gara-gara diadu oleh orang ini dengan membawa kabar fitnah. Hari ini tinggal potong video ceramah seseorang, potong sedikit, lalu kemudian letakkan di Facebook, Instagram, lalu kemudian orang-orang menghujatnya, memfitnahnya, padahal asli videonya panjang, yang mungkin dia sedang menjelaskan pandangan orang, tapi ketika dipotong seakan-akan dia menjelaskan pandangan pribadi. Terfitnahlah orang ini, sehingga orang-orang benci kepadanya. Lalu di pihak lain ada orang yang membelanya, sehingga terjadilah keributan. Makanya provokator hari ini begitu mudah bekerja, apalagi di masa-masa waktu menjelang pemilu, itu cukup banyak pengadu domba. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pekerjaan ini dosa besar dan nanti dihisab oleh Allah sebagai pengadu domba. Dimulai siksa dari alam kubur. Kan cukup banyak hari ini Pak fitnah-fitnah, mengedit kalimat orang, membuat kalimat-kalimat yang mengajak untuk bertikai, lemparkan di grup WA, kamu pakai uang, dengan gara-garanya. Dan ini adalah hal-hal yang begitu mudah dilakukan. Maka hati-hati kalau bermain media sosial, apalagi yang punya sifat provokator. Ini contoh Pak yang baru-baru ini viral, yang sebenarnya berbahaya. Ketika Ustadz Adi Hidayat sedang menjelaskan tentang musik, ini saya sampaikan klarifikasi beliau. Klarifikasi beliau. Jadi ada video beliau Ustadz Adi Hidayat yang dipotong hanya menjelaskan tentang musik. Jadi dalam video itu beliau menjelaskan surat Asy-Syu'ara itu artinya surat Asy-Syu'ara itu penyair atau pemusik, kata Ustaz Adi Hidayat, sehingga dianggap beliau mendukung seakan-akan musik itu halal. Jadi video itu dipotong lalu dilemparkan ke media sosial, langsung dicaci maki. Ada yang sudah mengkafir-kafirkan beliau dengan mengatakan beliau telah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Jadi saya cari video klarifikasinya dan telah diklarifikasi.
Apa kata Ustaz Adi Hidayat? Saya menjelaskannya dalam waktu yang panjang, dan itu saya menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah menanyakan hukum musik. Saya jelaskan kelompok ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Jadi ketika sedang menjelaskan masalah yang musik yang boleh itu, beliau sedang menjelaskan kelompok yang boleh, tapi dipotong videonya seakan-akan itu pendapat beliau. Maka beramai-ramai orang menghujat, ya. Itu adalah fitnah yang mengadu domba orang. Dan lebih parah lagi, bang, pengurus pusat Muhammadiyah di Semarang, karena Ustaz Hidayat pun termasuk orang yang masuk ke dalam afiliasi Muhammadiyah, tapi beliau netral dalam pandangannya. Yang lebih parah, tadi malam saya dapatkan berita bahwa karena sudah dikafirkan oleh beberapa orang yang terlalu berani mengkafir-kafirkan Ustaz Hidayat, pengurus Muhammadiyah Semarang itu telah menyuruh kepada seluruh jajaran, termasuk pemuda-pemuda Muhammadiyah dari kalangan kalau Muhammadiyah kalau NU ada GP Ansarnya, ada Bansernya, Muhammadiyah ada Kokam, itu telah memerintahkan cari orang yang telah menyebarkan fitnah video tersebut, cari dan temukan orang yang telah membuat keputusan bahwa Ustaz Adi Hidayat itu kafir. Jadi ini sudah mulai panas, ini sedang dicari. Jadi ujung-ujungnya nanti bertikai, siapa yang memulai, yang motong video. Jadi itu contoh. Jadi jangan pikir amal kita di media sosial tidak dihitung oleh Allah, malah lebih parah akibatnya. Jadi hati-hati kepada para pemfitnah, pengadu domba yang kadang-kadang kita terjebak di dalamnya, padahal itu kebohongan yang dia sedang sebarkan, dan ternyata Nabi menyebutkan itu salah satu penyebab siksa kubur. Dengan begitu, dalil sahih ini menyebutkan adanya siksa kubur. Di dalam hadis yang lain, Nabi malah mengajarkan doa sebelum salam, setelah mengucapkan kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, apa doa yang Nabi ajarkan dalam hadis yang sahih? Disuruh baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 yang disuruh minta perlindungan oleh Nabi, dari azab jahannam, yang kedua dari azab kubur. Jadi kalau Nabi suruh minta berlindung dari azab kubur, dengan begitu membuktikan azab kubur itu ada. Itu belum lagi hadis-hadis yang panjang dari Samurah bin Jundab atau bin Jundub yang menceritakan mimpi Nabi tentang azab kubur. Jadi Nabi sudah diberitahu oleh Allah melalui mimpinya, azab kubur itu macam-macam. Orang-orang yang suka mengupat dibelah ujung bibirnya dibelah kedua-duanya oleh malaikat sampai mengucurkan darah. Ada orang yang tidak berpuasa di dunia, lalu digantung oleh Allah, kaki ke atas, kepala ke bawah, diikat bukan dengan tali, dengan urat kakinya sendiri. Jadi dikeluarkan urat kaki untuk menjadi tali pengikatnya, dan dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, siapa orang ini? Lalu malaikat menjawab, ketika di dunia dia tidak berpuasa. Jadi ketika datang Ramadan dia tidak puasa. Jadi banyak sekali model-model siksa kubur
Dan orang-orang yang bakhil disempitkan kuburannya sampai retak tulang belulangnya, lalu dihidupkan kembali oleh Allah, disiksa lagi. Nah, itu semua hadis-hadis itu menyebutkan adanya siksa kubur. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita sudah yakin tentang adanya siksa kubur, maka salah satu cara agar tidak mendapatkan siksa itu adalah jangan melakukan amalan yang menyebabkan siksa kubur. Yang kedua, banyak-banyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah, karena salah satu daripada fungsi sedekah, seandainya ada kesilapan kita yang mungkin bisa menjadi penyebab terjadi siksa kubur, maka sedekahlah yang membela dan melindungi dari azab kubur. Di sini disebutkan dalam hadis yang kita bacakan bahwa sedekah melindungimu dari panasnya azab kubur, ya. Karena macam-macam siksa, salah satunya ya terbawa azab pemanasan dari neraka, dibakar, dicambuk, ya, itu akan terbawa semua ke dalam kubur. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang bisa menyebabkan kita selamat. Saya baca dalam hadis yang lain, ketika malaikat mendatangi tubuh seseorang atau ruh seseorang di alam kubur, ketika dia datang dari sebelah tangannya, di situ tangannya berkata kepada malaikat, tidak perlu engkau datangi tangan ini. Maksudnya tidak perlu engkau tanya, tidak perlu engkau menyiksa tangan ini, karena tangan inilah yang dulu telah memberi sedekah seperti yang disuruh oleh Allah. Ketika dia datang dari sebelah kaki, maka kaki berkata, jangan tanya dari kaki ini, karena kaki inilah dulu yang melangkah melakukan ibadah kepada Allah. Makanya bapak-bapak yang sering ke masjid, itu kaki itu pun menjadi pembela di alam kubur. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya bersedekah, karena dia akan bermanfaat mulai dari masuk ke kuburan, keluar dari kubur, berdiri di padang mahsyar. Tetap sedekah itu akan terus menjadi pembela kepada orang yang suka bersedekah di dunia. Maka menyesallah orang-orang yang ketika di dunia tidak pernah sedekah, atau sedikit sekali sedekahnya dibandingkan rezeki yang Allah beri untuknya. Nah, ini pelajaran pada pagi hari ini tentang kemuliaan orang-orang yang bersedekah.